Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uutsi rahmatil alamin, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, terutama dalam nafas, terutama dalam kepahaman, dan juga terutama kepada nikmat Islam dan iman kepada diri kita. Jadi langsung saja ini menanggapi saudara kita yang tadi sempat curhat, yang tadi sempat omong-omongan dengan saya, yang kemungkinan ini insya Allah jadi pelajaran juga untuk yang lain. Karena Allah itu menuangkan ilmunya itu dari arah mana saja, dari arah yang apa saja. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan ayat-ayat Allah itu terbentang fil ufuqi wal afaq, di semesta dan di dalam diri kita sendiri. Yang dalam semesta ya termasuk pertanyaan-pertanyaan, termasuk sharing-sharing, termasuk kisah-kisah dari sahabat-sahabat kita yang lain, dari dulur-dulur kita yang satu perjalanan ke Allah, bahkan dari orang yang biasa-biasa, yang tidak tampak untuk berjalan ke Allah, yang tidak tampak pikiran. Ini Allah juga melimpahkan hikmahnya di sana. Sedangkan wal afat di dalam diri kita sendiri, dalam diri kita masing-masing, salah satu bentuknya adalah Allah memberikan pelajaran melalui pengalaman-pengalaman spiritual, sensasi-sensasi dalam zikir, pengalaman-pengalaman yang kepahaman-kepahaman yang mendadak hadir, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang entah mengapa kita harus meluapkannya, mempertanyakan kepada sahabat kita yang lain, kepada dulur perjalanan kita yang lain, dulur salik kita yang lain. Itu semuanya pelajaran dari Allah. Nah, jadi pelajarannya begini. Pertanyaan dari beberapa sahabat. Mas, sebenarnya yang berperan di dalam diri kita itu siapa? Siapa saja? Saya jawab tegas, Allah yang ada, yang berperan penting dalam diri kita. Bahkan kepada maling sekalipun Allah berperan di sana. Makanya Allah juga memiliki sifat yang artinya maha menyesatkan. Maha menyesatkan ini dalam persepsi kita secara umum kemungkinan sesuatu hal yang buruk. Iya toh? Sesuatu hal yang buruk. Padahal tidak. Dari kesesatan-kesesatan itu pasti menimbulkan hikmah tersendiri, baik kepada si pelaku, baik juga kepada siapa saja yang mau menambil hikmah dari situ. Sunan Kalijogo, contoh yang gelar, yang besar dalam khazanah sejarah Islam Nusantara. Kanjeng Sunan Kalijogo digambarkan sebagai berandal Lokajaya, maling, buruk. Ini begitu ketemu dengan Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Bonang gak serta-merta memarahi beliau. Kanjeng Sunan Bonang mengambil hikmah-hikmahnya sehingga Kanjeng Sunan Kalijogo tersadar dan dia turut pula menikmati hikmah dari berandalannya.
Nah, hikmah-hikmah inilah yang bersumbernya dari Allah. Orang itu kalau sudah sadar Allah, sudah berzikir kepada Allah, hatinya hidup, Allah melimpahkan hikmah. Maka dia bisa menyaksikan segala perbuatan itu dari Allah. Apa saja itu dari Allah. Orang yang tidak ma'rifatullah pun itu juga kehendak Allah. Nasrani, Yahudi, Buddha, dan lain sebagainya itu juga kehendaknya Allah. Yang koruptor, yang maling, yang masih berzina, itu juga dari Allah. Yang berperan penuh dalam diri setiap manusia itu Allah. Nah, cara Allah untuk memperkenalkan dirinya itu lewat kehendak-kehendaknya yang terwujud dalam sikapnya manusia. Nah, jadi gini intinya. Kalau jenengan memasuki diri jenengan sendiri, sangat ada kemungkinan jenengan menemui banyak lipatan-lipatan dalam diri jenengan sendiri. Nah, sejatinya lipatan-lipatan itu atau sensasi-sensasi itu atau mungkin bayangan-bayangan yang tiba-tiba hadir di balik perjalanan memasuki diri kita sendiri, itu hanya bayang-bayang. Itu bukan sesuatu yang yang memiliki pengaruh terhadap diri kita. Kemarin juga salah satu dulur kita juga melayangkan pertanyaan, jadi bagaimana kita mengatasi hawa nafsu yang datang dari luar diri kita. Sebenarnya yang datang dari luar diri kita termasuk juga yang di dalam diri kita yang wujudnya bayang-bayang, itu tidak ada. Itu hanya umpan. Yang berperan penuh ya Allah. Dan kenapa kok tiba-tiba kita serasa ngeluh, serasa bulet, secara kacau, secara mental, secara psikis, secara kejiwaan, tiba-tiba kok kadang-kadang mencaci diri kita sendiri, kadang-kadang kalau tidak karuan. Itu hanya karena kita terpancing oleh sensasi, kita terpancing oleh sesuatu yang sekilas bukan dari Allah, seolah-olah saja bukan dari Allah, sehingga kita menyangka itu ada sesuatu yang sejati. Contoh gini, kita jalan ke Allah, kita masuk dalam keheningan diri kita di sana menuju gambaran, mbahku teko, mbah saya hadir, Syekh A, Syekh B hadir. Nah, itu sensasi, seolah-olah nyata. Kalau kita terpengaruh itu, ya kemungkinan begitu beliaunya menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan diri kita kacau, dan itu akan terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan zikir itu namanya. Jadi kembali lagi, sejatinya yang berperan dalam diri kita itu adalah Allah. Maka Allah dalam Al-Quran berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, katakanlah, jawablah, aku ini dekat. Allah itu dekat. Makanya dalam ayat yang lain juga Allah itu
bersungguh-sungguh menyampaikan bahwa dirinya ada lebih dekat daripada ulat leher kita. Dirinya, nah coba lihat Quran surat An-Nur itu. Cahaya di atas cahaya, ning dia ada di dalam lubuk hati kita. Di dalam hati kita, dalam diri kita yang paling dalam. Berada di dalam sebagaimana lentera yang tidak bersekat. Nah, coba dibuka surat Quran surat An-Nur itu. Ayat 30 insyaallah. Di situ rahasianya. Seperti saya ketika ngomong begini. Sebelum ini direkam oleh HP, sebelum dari HP ini dilempar ke YouTube, sebelum dilempar ke WA, sebelum dilempar ke Facebook, bahkan sebelum ini diterima oleh HP saya sendiri, ini ada Allah. Kalau kita bermuajahah, sebelum kata-kata saya sampai kepada jenengan, ini ada Allah. Makanya dalam hadis itu Kanjeng Nabi mengisyaratkan tentang sedekah. Ketahuilah, yang pertama kali menerima sedekahmu itu Allah. Nah, ternyata begitu kita amati secara seksama, ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum saya bertindak, itu sudah Allah menurunkan kehendaknya terlebih dahulu. Allah sudah berkehendak dahulu. Nah, jadi sesungguhnya yang berperan di dalam diri kita semuanya itu Allah. Itu benar-benar Allah. Kenyataannya bagaimana? Jenengan bisa mulai dari nafas jenengan sendiri. Kita bisa mulai dari nafas kita sendiri. Ketika nafas masuk begini, coba kita hayati, kita nikmati, kita amati dengan seksama. Nafas ini bukan kita yang menggerakkan, bukan kita yang menyengaja untuk masuk. Ini masuk sendiri. Begitu keluar sendiri. Siapa yang menggerakkan? Jantung, paru-paru. Maaf kalau jantung nggak mungkin, paru-paru atau mungkin diafragma atau mungkin otak. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Sepertinya ada di dada ini, di paru-paru ini. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Siapa yang menggerakkan paru-paru? Kok seperti ada dorongan dari antara perut ya? Diafragma atau entah istilahnya apa. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Siapa yang menggerakkan ini? Wah, ini otak bawah sadar. Silakan dilanjutkan lagi. Siapa yang menyuruh bawah sadar kita untuk menggerakkan nafas? Siapa? Allah, Pak. Tidak ada yang lain. Begitu juga dalam gerak. Wah, pikiran ini mas. Saya itu berpikir dulu kok. Yakin? Amati. Kadang-kadang kita berpikir A, ternyata jalannya B. Dan ini di luar pikiran. Siapa yang menyuruh seperti itu? Siapa yang memaksa kita untuk berbuat seperti itu? Nah mas, ini pikiran. Jelas, saya berpikir A, saya juga menjalankan A. Ini hanya tentang ini, katakanlah hanya tentang kesetiaan kita pada pikiran kita, tentang tekad kita. Ini tentang tekad saja mas. Yakin? Silakan amati lagi, siapa yang mengharuskan pikiran jenengan bergerak ke sana?
Siapa yang menurunkan ide untuk berpikir seperti itu? Kemudian berpikir bahwa itu adalah tekad. Siapa? Allah yang menurunkan. Allah yang memberikan kita seperti seolah-olah seperti tekad. Seolah-olah seperti istiqomahnya kita berpegang pada ide kita. Tidak ada di luar dunia ini yang bukan Allah yang berperan. Tidak ada. Allah itu maha memaksa. Sehingga seolah-olah kadangkala kita terpaksa untuk melakukan suatu hal. Berpikir A, ternyata realitasnya B. Ketika berpikir A, pengen jalan B, ternyata tetap mengikuti A. Nah, ini betul-betul Allah yang berperan. Oke ya. Jadi begitu. Untuk lebih jauh nanti insya Allah, semoga kita diizinkan oleh Allah untuk bermuajah, atau mungkin kita lanjutkan lagi dalam berikut-berikutnya, karena ini ada amanah juga yang harus saya tunaikan. Cukup sekian, nanti barangkali ada yang perlu dipertanyakan mungkin bisa hubungi saya seperti biasa. Insya Allah apa yang jenengan sampaikan jadi pelajaran kepada yang lain. Semoga ini menjadi hikmah tersendiri, amal jariah jenengan, terkhusus kepada yang beberapa yang bertanya kepada saya, sehingga Allah mengizinkan untuk berbicara, untuk menyampaikan kepada jenengan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, ya Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada sesuatu yang dinilai kurang baik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.